Pada malam hari ini, kelompok kami akan melakukan diskusi terkait dengan tujuan pemindanaan daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan mengakomodir teori gabungan. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan saya Syifa Taskarani NIM 226. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada peserta diskusi yang pertama untuk memaparkan pendapatnya sesuai dengan poin-poin yang telah dipersiapkan. Untuk peserta diskusi pertama boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang telah akan disampaikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya, saya Fiona Maharani Nugraha, NIM 261, akan menjelaskan tentang topik yang pertama. Dalam konteks hukum pidana sendiri, asas pembalasan atau retributive justice memang menekankan pada keadilan yang mengharuskan setiap kesalahan dibalas dengan hukuman seimbang. Namun, penting untuk memahami bahwa penerapan asas ini tidak selalu bersifat kaku dan seringkali mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kebutuhan masyarakat dan tujuan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 yang memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Jika ditinjau dari perspektif asas pembalasan dalam hukum pidana umum, undang-undang ini lebih menekankan pada pemidanaan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, bukan semata-mata untuk membalas kesalahan yang dilakukan pelaku. Dari sudut pandang hukum pidana secara umum, meskipun ada asas pembalasan, seringkali prinsip ini harus diseimbangkan dengan asas-asas lain, seperti asas perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pencegahan. Ini mengindikasikan bahwa pemidanaan tidak hanya untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk mencapai tujuan preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya dilihat sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai mekanisme untuk memulihkan tatanan sosial yang lebih baik. Kurang lebih sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih eh, atas materi yang telah disampaikan. Lanjut kepada peserta diskusi selanjutnya untuk memaparkan materi yang ingin disampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Natasha Feryana, NIM 217. Saya mungkin akan menambahkan sedikit eh, materi dari apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Fiona dengan konsep yang sama. Menentukan benar atau dan atau tidaknya asas pembalasan ini ke dalam UU nomor 5 tahun 2018 itu tadi berdasarkan teori gabungan. Kalau dari teori gabungan sendiri itu uh, mengusulkan bahwa pemidanaan itu harus didasarkan atas dua prinsip, yaitu asas kebenaran, retribusi, dan kebutuhan masyarakat, yaitu pencegahan dan perlindungan, gitu. Jadi di mana pemidanaan itu harus mencerminkan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, dan pemidanaan juga harus memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Kemudian, kalau dimasukkan ke dalam peraturan anti terorisme di Indonesia, yaitu UU nomor 15 tahun UU nomor 5 tahun 2018, dari teori asas pembalasan retribusi dalam pemidanaan terorisme itu termasuk sejalan dengan teori absolutnya dalam peraturan anti terorisme di Indonesia. Pemidanaan terhadap pelaku terorisme bersifat pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan itu sendiri. Contoh di pasal 14 UU nomor 5 tahun 2018 menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengorganisir, melaksanakan atau menyebarkan ajaran yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme akan dihukum dengan pidana penjara yang berat, bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Yang dalam konteks ini, pembalasan terhadap pelaku terorisme tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai bagian dari keharusan moral untuk menanggapi kejahatan besar ini dengan hukuman yang setimpal. Kemudian dari teori yang kedua yaitu pencegahan dan perlindungan masyarakat. Di sisi lain, peraturan anti-terorisme di Indonesia juga mengakomodasi tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat yang lebih bersifat relatif atau sesuai dengan teori gabungan itu sendiri. Contohnya dalam UU Nomor 5 2018 mengatur tentang pencegahan terorisme melalui langkah-langkah seperti pembekuan aset, pembatasan pergerakan orang, dan pencegahan radikalisasi. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan terorisme di masa depan. Dalam konsep pencegahan ini dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Kalau di pencegahan khusus, pemidanaan juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bahwa pelaku terorisme itu akan mengulangi tindakannya untuk kedua kalinya lagi gitu. Dan dalam hal ini rehabilitasi dan reintegrasi pelaku terorisme yang sudah dipidana juga menjadi salah satu tujuan penting meskipun tidak sepopuler tujuan preventif atau pembalasannya. Kemudian ada rehabilitasi dan reintegrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam teori gabungan, rehabilitasi juga menjadi bagian dari pemidanaan dalam konteks terorisme. Kalau di Indonesia melalui lembaga-lembaga seperti BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang berupaya untuk menerapkan program deradikalisasi kepada narapidana terorisme. Kemudian kalau ditanya apakah tujuan pemidanaan dalam peraturan anti-terorisme mengakomodasi teori gabungan, jawabannya adalah iya. Karena tujuan pemidanaan dalam peraturan anti-terorisme di Indonesia mengakomodasi unsur-unsur dari teori gabungan itu sendiri gitu. Di satu sisi ada asas pembalasan dan di sisi lain ada pencegahan dan perlindungan masyarakat. Maka dengan demikian pemidanaan dalam peraturan anti-terorisme Indonesia mencakup kedua aspek teori gabungan itu sendiri, yaitu pembalasan atas kesalahan serta pencegahan dan perlindungan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Mungkin dari peserta lain ada sanggahan atau ingin menambahkan? Oke, jika tidak ada, maka tanpa berlama-lama kita lanjutkan pemaparan oleh pendiskusi selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indri Aulia Putri, NIM 230 yang akan memaparkan hasil dari pencarian saya terkait dari poin 2 mengenai suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. Jadi yang pertama-tama terkait dengan suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana. Jawabannya adalah iya, karena warga negara Indonesia sendiri wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Dan dalam peraturan perundang-undangan kan ada perintah dan larangan. Sedangkan apa yang kami bahas ini merupakan salah satu larangan dari apa-apa yang telah diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Nah, warga negara Indonesia wajib mematuhi undang-undang, dasar hukumnya dari mana? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Di situ juga memaparkan terkait dengan kewajiban warga negara yang kewajiban lainnya bagi warga negara Indonesia, yaitu ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari 3 poin ini sendiri sudah mencerminkan bahwasannya subjek-subjek yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan terorisme sendiri, yang mana yang dibahas dalam kelompok kami, itu merupakan peraturan yang wajib
diikuti oleh warga negara walaupun tidak diatur secara rinci dalam pasal 27 ayat 1 ini, namun sudah mencerminkan mencakup semuanya. Selain itu, warga negara Indonesia juga harus menghindari tindakan kriminal seperti pencurian, perjudian, atau penyalahgunaan narkoba. Mereka juga tidak boleh menghasut atau memfitnah dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat. Yang mana seperti yang telah kita bahas di minggu lalu sendiri di video sebelumnya terkait dengan pengertian terorisme sendiri dari para doktrin juga menjelaskan bahwa tindakan terorisme adalah tindakan yang meresahkan sosial, jadi bisa dibilang membahayakan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari pemaparan materi sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Lanjutkan, moderator. Oke, jika tidak ada, boleh dilanjutkan oleh peserta lain. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam, ladies and gentlemen. Sebelumnya ini saya tanya, ini ada suara-suara air nggak? Soalnya saya lagi jaga ikan ini ya. Sorry ini, soalnya saya lagi jaga ikan, jadi saya mohon maaf kalau ada suara-suara air. Aman, Mas Rigel. Iya, terima kasih ya. Aman, nggak ada suara air, Mas Rigel. Iya, sebelumnya, jadi saya ini kedapatan menjelaskan bahwasanya dasar pembenaran untuk pemidanaan itu adalah untuk ketertiban hukum. Ya, simpelnya pemidanaan itu ya untuk terlaksananya hukum dan juga ketertiban masyarakat. Ya, kalau kita balik lagi ke semester-semester awal kita kuliah ya kawan-kawan ya, ladies and gentlemen, kita selalu ingat lah fungsi hukum itu apa kan? Fungsi hukum itu kan salah satunya untuk menertibkan masyarakat. Nah, berkaitan dengan kasus yang sedang kita bahas per hari ini melalui metode diskusi yang sudah diberikan oleh Bu Holida, terorisme ini kan membuat resah, meresahkan bahasanya. Nah, maka dari itu tadi beberapa teori yang sudah kita diskusikan itu kan kita berbicara mengenai teori gabungan. Setelah ada teori relatif, teori absolut, dan adanya teori gabungan ini untuk ya seenggaknya kita punya punya landasan, beberapa landasan teori untuk bagaimana sih suatu pemidanaan itu bisa terjadi. Nah, untuk hal ini mengenai pembenaran daripada pidana terletak pada faktor tujuannya ini mempertahankan tertib hukum. Hakikatnya pemidanaan ini kan dia merupakan suatu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap pembuat atau pelanggar hukumnya. Nah, Ruslam Saleh juga dulu pernah bilang bahwasanya pidana itu dia juga mengandung hal-hal lain. Hal-hal lainnya apa? Bahwa pidana itu diharapkan bisa menjadi sesuatu yang dia bisa menimbulkan kerukunan. Dan juga pidana itu dia merupakan proses pendidikan untuk menertibkan, memberikan pemahaman bahwasanya segala bentuk aturan yang sudah ada, sekalipun masyarakat paling bawah dalam di grassroots itu dia tidak tahu bahwasanya hukum itu ada, tapi hukum itu pasti mengikat. Maka dari itu, eh, itulah fungsi pemidanaan dalam bingkai pembenaran untuk pemidanaan itu adalah tujuan untuk tercapainya ketertiban hukum. Meskipun pemidanaan itu dia merupakan suatu proses yang dinamis ya, proses yang dinamis, yang dia juga meliputi beberapa penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran atau subjek-subjek yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi apa aja. Bagi saya sendiri, menurut subjektif saya, yaitu merupakan suatu tujuan hukum yang paling mulia. Karena kalau kita ingat lagi tujuan hukum kan ada tiga, ada keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Maka dari itu, menurut dalam undang-undang aku yang sedang kita bicarakan, ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya mengenai terorisme, ya saya kira seper hari ini memang segala bentuk proses pemidanaan, segala bentuk penerimaan akibat terhadap pelaku tindak pidana itu adalah bagaimana cara kita memberikan cara hukum, memberikan pemahaman, cara hukum memberikan pendidikan bahwasanya kalian nih warga ini harus tertib ya. Karena kita sudah punya aturan, sekalipun kita nggak tahu aturannya apa, tapi tetap hukum itu mengikat. Karena sejatinya ya memang begitu adanya. Hukum itu ada sebagai obat. Nah, kemudian beberapa teori-teori pemidanaan tadi yang kita bicarakan, menurut saya juga, menurut subjektif saya juga,
itu sangat cocok dengan beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada saat prakteknya atau pada saat di lapangannya. Entah itu pendekatan secara sosiologis, ideologis maupun secara yuridis filosofis. Karena segala peraturan yang ada dalam negara kita itu dia pasti tidak pernah bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya. Dan saya kira untuk hal ini mengenai undang-undang terorisme dan pelaku terorisme itu dipidana karena harapannya adalah untuk menertibkan hukum atau menegakkan hukum, ya saya kira itu sah-sah saja dan itu sangat bagus untuk mencapai cita-cita mulia hukum. Ya mungkin moderator saya kira itu aja dari saya. Mohon maaf ikan saya lagi lapar, saya mau kasih makan dulu sebentar. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memaparkan materi-materi serta pendapat-pendapat hukumnya terkait dengan tema pada hari ini. Terkait beberapa materi yang telah disampaikan, yang pertama mengenai pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. Tadi yang kedua juga dipaparkan terkait dengan suatu pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. Lalu yang terakhir ada dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum. Baik, selanjutnya akan saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Mungkin gak ada salah kata atau kesalahan lain, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Mengingat kami semua dalam proses belajar, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.